Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Abdullah dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Asbroa Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Legal Drafting yang berjudul Informasi Dokumen Tanda Tangan Elektronik. Mengenal tanda tangan elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik adalah semua tanda tangan yang berbentuk elektronik, baik itu Anda lakukan sendiri atau menggunakan platform TTE. Nah, platform TTE tersendiri sudah banyak di Google. Ya, misalnya ada PT Privi Identitas Digital, terus PT Solution Next Internusa, PT Indonesia Digital Identity atau VIDA, PT Jelas Tertandatangan Bersama, dan masih banyak lagi. Ya, seperti apa itu ada Mekari eSync, itu juga sudah banyak sudah banyak yang menggunakan itu. Nanti kalau untuk platform yang lebih banyaknya nanti bisa dicek di Google saja. Kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Utamanya, dasar hukum tanda tangan elektronik ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Lalu, regulasi tanda tangan elektronik dijelaskan lebih lanjut di pasal 52 ayat 2 PP nomor 8 2012. Sedangkan pasal 54 ayat 1 membaginya menjadi dua jenis, yaitu TTE tersertifikasi dan TTE tidak tersertifikasi. Nah, apa perbedaannya? TTE tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Nah, itu kan berarti kan pakai platform TTE tadi ya, yang saya sebutkan tadi di awal itu. Nah, untuk TTE tidak tersertifikasi, yaitu TTE tidak tersertifikasi dapat Anda buat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, itu kan yang itu tadi, maksudnya apa? Yang seperti awal tadi dijelaskan kan ada yang pakai platform dan ada yang bisa Anda buat sendiri. Nah, kalau yang tidak tersertifikasi ini berarti yang Anda buat sendiri. Nah, TTE tersertifikasi mempunyai kekuatan hukum yang sah bila memenuhi syarat di bawah ini. Jadi kalau ini tersertifikasi bisa sah apabila syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, data pembuat TTE terkait hanya kepada penanda tangan. Yang kedua, data pembuat TTE pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Yang keenam, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberi persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah, jadi itu syarat yang harus dipenuhi supaya bisa sah TTE tersebut. Ya. Fungsi tanda tangan elektronik. Yang pertama, membuktikan keaslian dan keabsahan dokumen digital. Yang kedua, memperkuat keamanan dokumen karena sulit dipalsukan. Yang ketiga, mempercepat proses tanda tangan. Yang keempat, mempermudah proses tanda tangan jarak jauh dengan banyak pihak. Yang kelima, Anda bisa tanda tangan di mana saja, kapan saja, dan di perangkat manapun yang mendukungnya. Yang keenam, mempersingkat proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas karena semua prosesnya lebih cepat dan efisien. Yang kedelapan, menghemat pengeluaran karena bersifat digital, sehingga Anda tidak perlu membeli tinta, kertas, mencetaknya, dan sebagainya. Yang terakhir, mengurangi resiko kerusakan dokumen,
terutama bila Anda mengirimnya menggunakan ekspedisi. Nah, itu kan biasanya kalau pakai ekspedisi kan ya mungkin kan itu kan lama pertama. Terus yang kedua kan barang kita kan bisa juga nanti entah kehujanan atau yang lainnya, itu kan apa ya, maksudnya mengurangi hal tersebut lah supaya tidak terjadi. Manfaat tanda tangan elektronik. Nah, manfaatnya yang pertama adalah menekan biaya. Ya seperti yang dijelaskan tadi kan lebih hemat ya. Kita tidak perlu beli tinta, tidak perlu beli kertas dan lain-lain. Yang kedua, hemat waktu. Kenapa hemat waktu ya? Kita kan tinggal ngirim saja. Yang penting ada kuota, tanda tangan sudah bisa terkirim, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Keamanan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan ramah lingkungan. Ya, kenapa kok ramah lingkungan? Ya, karena kita hanya butuh lewat online saja. Kita nggak perlu beli kertas dan tidak perlu tinta dan lain-lain itu. Selanjutnya, perbedaan tanda tangan elektronik dan digital. Nah, ini biasanya kita salah mengartikan ya, atau mungkin biasanya dianggap sama antara elektronik dan digital. Nah, tapi kenyataannya di sini berbeda. Nah, apa perbedaannya? Nah, di sini ada 5 perbedaan TTE elektronik dan digital. Yang pertama, bentuk. Ya, bentuknya antara tanda tangan elektronik dan digital itu berbeda. Ya, yang kedua, proses pembuatan. Yang ketiga, validitas identitas. Keempat, kekuatan hukum di Indonesia. Dan 5, fungsi atau kegunaannya. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan karena mengingat durasinya juga terbatas, cuma 7 menit ya. Ya mungkin nanti bisa tambah ya, tapi mungkin disambung atau dilanjutkan di kolom komentar saja kalau mau ada tambahan. Ya nanti akan ada, kalau mungkin butuh PPT-nya nanti bisa saya share, bisa chat saya lewat email ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.